Oke, jadi siang hari ini kita makan. Apa nu pikir? Apa nu pikir? Orderan kawan saya. Angabe supaya kan jelas anu postingan kucini. Opang segang anu. Iya, karena harus dicari memang kita kerja itu harus cari yang nyaman, Pak. Percuma kerja memang bisa dia kali di dalam tamu penumpang, tapi masa mau begitu terus? Hah? Jadi minta solusi supaya tidak bisa menganu di pesan di sana. Iya, harus minta solusi kalau memang tidak bisa diambil. Iya. Yang Gojek itu harus Pasang zona merah. iya harus memasang zona merah di dalam lokasi yang Iya. ya, Tidak bisa, ya, supaya tidak ada yang bisa mengorder. ya begitu. Oke, jadi kita lanjut makan dulu guys. Nanti kita kita buat percakapan untuk itu. Kita lanjut makan dulu. Ada nasu palakko. Ini adalah nasu palakko. Nasu palakko. Pedis lombok ini guys. Pedis lombok nah. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih pak, masih impo, masih pelekot di Makassar itu 10.000 ji deh, banyak minasri nah Asumakda makin makan 10.000 di situ ya di kalau dari arah Maros toh. Ini kalau dari arah kota Makassar kita mau ke Maros, sebelum kita memasuki underpass itu ada penjual nasi kuning di sebelah kiri itu dekatnya masjid. Di situ itu kak beli enak. Rp10.000 banyak nih potong-potongannya tadi lu ya itu banyak potong-potongan lah. Baru pedis lagi Lombok dah. Terima kasih untuk Duita Queen Hada. Terima kasih atas supportnya ya. Terima kasih dapat kejora ini. Di Makassar di Barabaraya Abu Bakar Rambogo lorong 6. Oh iya, kapan-kapan kalau pulang kampung di Makassar sebetulnya bisa ketemu ke hari aku saya wilayah Makassar di putar-putar termasuk di lorong tak dan saja mengantar makanan masuk di dalam atau biasa orang kejemput toh. Duitnya ini lagi makan. Ini sekarang lagi hujan deras Ki. Jadi sekarang itu lagi hujan deras. Jadi saya beli makanan dan makan sambil live ya. Dan ceritanya ini konten mukbang, konten mukbang live. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah selesai menikmati makanan. Sampai anu kerasa ini pedis kira berdengungnya telinga aku makan nasi pelek kok. Sampai berdoer. Di situ ya, penjual nasi saya paling suka, paling populer itu nasi kuning peleko. Paling populer maksudnya untuk anak-anak Gojek ya. Anak-anak Gojek itu paling suka beli nasi kuning peleko. Nasi peleko itu yang
depan Bandara Lama itu Ini yang tadi kumakan. Baru murah lah, kita 10.000, baru banyak potong-potongannya. Weh. Sorry tadi ada terselip sedikit di anuku, di gigiku yang berlubang. Biasa toh, gigi berlubang. Ada gigiku yang berlubang di situ. Kalau terselip di situ, jadi saya pakai handset dulu supaya jelas suara aku toh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku sudah terdengar jelas? Tolong dijawab dulu ya, karena saya tidak tahu. Jangan sampai nanti suaraku tidak terdengar. Apote tomak di sini baru tidak didengar di sana sama teman-teman. Apakah suaraku terdengar jelas? Oh jelas Mi, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, jadi habis makan kita ngopi. Jadi ada kopi langsung tersedia. Pokoknya nikmati hidup dengan baik-baik. Sebentar Pi baru pusing Ki untuk pembayar cicilan. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah berkunjung. Khususnya saya mau jawab dulu beberapa rekan yang hadir. Ada Mega. Mega ini adalah salah satu konten kreator yang ada di Palu. Dia tinggal di Palu Mega ya. Mega ini tinggal di Palu tapi dia orang Makassar. Tapi dari cara bicaranya itu kayaknya dia orang Bugis. Mega orang Bugis ya? Atau orang Makassar asli? Masih ada sisaan keropok, banyak sekali keropoknya tadi itu nasi peleko. Selamat datang dan selamat bergabung juga Putra Lak Bakang. Cari batangku yang ada di Lak Bakang sana. Yang punya tona tak sepotong. Silakan teman-teman ya yang ingin berteman dengan Putra Lak Bakang, silakan untuk kunjungi profil beliau. Ini juga Mega ya, silahkan untuk kunjungi profilnya, ikuti dan ya komentar di reelsnya lah. Setidaknya komentar di reels supaya Mega ini tahu bahwa dirimu juga adalah konten kreator. Jadi kita saling silaturahmi. Oh jadi orang Sinjai Bulukum baru rupanya ya. Sama. Saya itu mama orang Bone, bapak orang Maros. Jadi Bomar, Bone Maros. Saya orang Bomar. Bone Maros. Halo, bismillah, selamat datang kembali di live streaming saya. Jadi begini, mungkin ya saya akan setiap jam makan siang bagusnya ya saya buat live untuk saling saling menyapa ya teman-teman ya. Bagusnya kayaknya begitu Dik. Asal ada JYP karena kalau kuota dipakai hancur sudah, hancur dompet.
Apa nama restonya itu yang penjual nasi kuning itu yang di depan pasar bulu-bulu. Pasar bulu-bulu. Hah? Depannya ada penjual nasi kuning itu. Bah. Iya. Ada itu. Depannya rumah besar kah? Iya di sebelah kalau dari sini kina di sebelah bi. Di capak itu underpass kah? Ujungna sebelah kanan itu ujungna pas. Underpass. Apa nama restonya situ? Kerjasama dengan Gojek juga itu. Jadi teman-teman bisa pesan melalui Gojek juga Nasu paleko di. Iya. Nasu kuning paleko di. Jadi teman-teman kalau mau mungkin ada yang teman-teman yang berdomisili tinggal di Kota Makassar bisa pesan melalui GoFood ya kalau tidak sempat keluar. Walaupun dirimu di dalam kamar, walaupun dirimu masih tidur-tidur, baring-baring, bisa makanan langsung datang. Ada kami, Abang Gojek, yang akan membawakan dirimu makanan. Pokoknya pesan saja, pesan lewat aplikasi GoFood. Ada itu nasi kuning paleko. Nasi kuning paleko Bandara Baru. Selamat bergabung Kakak Sahir ganteng. Selamat bergabung Kakak Sahir ganteng. Bagaimana kabar ini Pindu? Oke ya teman-teman semua, jadi mungkin saya pada kesempatan ini mumpung banyak teman-teman yang bergabung, saya mungkin ingin sedikit berbagi apa ya, berbagi pengalaman. Saya ingin berbagi pengalaman terkait jadi konten kreator. Termasuk diantaranya masih banyak teman-teman yang tidak percaya diri untuk live streaming. Nanti kalau saya pulang kampung ajak keliling di Makassar saya sudah tidak hafal Makassar sudah mana. Oh, perubahan di Kota Makassar itu luar biasa ya. Perubahan di Kota Makassar itu benar-benar luar biasa. Banyak lorong-lorong yang jalanan juga kada satu arah saja. Jadi pokoknya banyak sekali perubahan di Kota Makassar dan Maros. Jadi kalau untuk di Kota Makassar dan Maros, kalau mau diajak jalan-jalan ya boleh. Kebetulan memang saya spesialis antar jemput. Oke, jadi saya langsung kembali fokus kepada siaran langsung. Bagaimana tekniknya itu sebenarnya siaran langsung? Itu mungkin yang bagusnya di pembahasan ya. Jadi teknik siaran langsung itu kita harus punya tema. Kita harus punya pembahasan, itu saja. Kalau kita sudah punya pembahasan satu pembahasan, itu yang akan melebar kiri kanan, meluas. Jadi jangan membuka siaran langsung tanpa ada pembahasan. Jadi kita mau apa judul dari siaran langsung kita itu. Jadi walaupun mungkin dia berbelok kiri kanan, tapi akan tetap kembali kepada tema awal. Sebenarnya tema aku pada kesempatan ini adalah nasu paleko. Jadi nasu paleko itu adalah salah satu makanan yang populer ya di
Itu nasu palakko makanan khas apakah? Sulawesi kah? Makassar di? Itu nasu palakko makanan khas daerah apa? Pinrandi? Pinrandi? Ah, itu nasu palakko itu sekedar perkenalan ya, karena itu pembahasan hari ini. Nasu palakko itu adalah makanan khas dari Pinrang. Kebetulan di sana itu banyak iti. Jadi biasa sebenarnya dulu itu yang di palakko itu iti. Tapi sekarang biar ayam bisa di palakko. Dan itu anunya ya, perkembangannya itu. Dulu iti saja, sekarang biar ayam bisa di palakko. Dan yang namanya dulu palakko itu pasti pedis. Pasti ini bibir langsung merah-merah kalau sudah kita makan palakko. Tapi sekarang tidak terlalu. Kalau live itu, pokoknya apapun, biar dalam bentuk live, biar dalam bentuk video biasa, itu sebisa mungkin ada penjelasan, ada penjelasan. Kalaupun tidak ada penjelasan, selain dari reels ya, kalau reels mungkin biar tidak ada penjelasan, tapi mungkin lebih bagus kalau dikasih musik. Kalau pemandangan, kalau video pemandangan itu reels memang menarik kalau pemandangan terus ada musik. Nah, itu cukup menarik. Tapi kalau video-video lain itu apalagi kalau POD itu, POD sebisa mungkin ada suara, ada suara. Dan sebenarnya apa yang tampil saat ini, inilah saya. Misalnya ya, seperti dirimu juga, apa yang tampil itu adalah kamu, identitas kamu, ciri khas kamu. Jadi masing-masing orang punya ciri khas, dan masing-masing orang menyukai berbeda-beda ciri khas yang disukai. Mungkin Bismillah menyukai saat saya live, mungkin apa yang dia suka, ada sesuatu yang dia suka. Tapi tidak semua juga orang suka, tapi pasti ada yang suka. Begitupun dengan kita. Kita pasti ada orang orang itu tidak suka kalau dia live, tapi kalau kita suka kalau dia live. Berbeda, Pak, tidak sama semua orang. Jadi kepercayaan diri harus dibangun, dan memang kita bagaimana ya? Namanya mau jadi konten kreator harus berani tampil, harus berani viral begitu. Saya kalau live cuma pelangap-pelongo kayak orang leluk. Iya, karena kan begini, kenapa tidak ada yang nonton? Sebenarnya ada yang nonton, tapi mungkin belum nampak, dia sempat melihat. Karena begini, pengaruh live streaming itu 50% lebih tinggi kemungkinan untuk muncul di barandanya orang daripada POD atau video-video lain. Orang live itu baik di YouTube, di Facebook itu walaupun dia bukan pengikut kita, walaupun dia bukan teman kita, di situ kan ada di Facebook itu ada tab live. Jadi saat orang tekan itu, maka yang live itu akan muncul, dan saya rasa tidak banyak orang yang mau live. Masih kurang orang yang suka live sebenarnya. Makanya di sini peluangnya live itu lebih bagus muncul di berandanya orang. Jadi tapi kalau pembahasan kita itu harus ada. Ya walaupun sebenarnya tidak ada orang nonton, terlihat, tidak ada orang nonton. Jangan berkecil hati, bicara saja. Bicara sesuatu, kalau tidak ada yang nonton, disitulah kita punya kesempatan untuk mengungkapkan unek-unek kita, untuk mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan, informasi, edukasi apa yang ingin kita berikan. Disitulah kesempatannya. Nah, berbeda kalau sudah ada penonton, kalau sudah terjalin komunikasi. Kalau sudah ada kayak ini, sudah ada komentar-komentar. Itu komentar-komentar wajib kita tanggapi. Kita jawab. Kalau hal yang mesti kita tanggapi, yang kita jawab.
Ini betul Juwita. Saya jempol. Saya juga sebenarnya awalnya saat live pertama nongol saja, lihat saja. Belum ada yang nonton. Belum ada yang nonton. Itu terus yang dipikir. Kalau kita berpikir begitu terus, ada yang nonton satu, pergi lagi. Karena dia cuma melihat kita pelangap-pelongo. Lihat begitu, pelangap-pelongo saja begitu. Dia nonton, tapi langsung pergi lagi. Karena dia tidak tahu apa mau bahas ini orang. Dia tidak tahu apa yang akan dibahas. Makanya untuk live itu perlu yang namanya tema yang akan kita bahas. Dan dari tema ini jelas akan menarik penonton. Jadi mesti kita menulis di dalam deskripsi apa-apa yang dibahas. Jadi kalau setelah kalau kita sudah tahu apa yang akan kita bahas di dalam live kita itu, di situ kita tulis di dalam deskripsi. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang sementara menulis, mungkin dia mencari, anggaplah dia buka Facebook, tapi dia mungkin mencari penjual apa lagi ya? Dia mau mencari penjual nasi paleko di Makassar yang enak. Dia pasti menulis di pencaharian penjual nasi kuning, penjual nasi paleko di Makassar yang enak. Itu mungkin yang ditulis ya. Jadi makanya kalimat itu mesti ada di dalam deskripsi kita. Karena kalau sudah ada di dalam deskripsi kita itu, maka saat dia klik pencaharian, kemungkinan video kita yang akan muncul. Jadi jangan sampai kosong deskripsi. Pokoknya seperti ini. Ini video membahas terkait nasi paleko. Jadi nanti di situ akan saya tulis nasi paleko iti, nasi paleko ayam, nasi paleko pedis, lombok, nasi kuning, nasi putih, resto. Pokoknya itu kita siapkan tag. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan hal tersebut, muncrat. Bersemangat sekali Kak karena banyak penonton, ada 5.000. Selamat siang. Bersemangat sekali Kak bicara sampai lupa bahwa muncrat. Halo tes. Kayaknya tadi kurang jelas ke suara aku. Longgar ke nuna mic-nya. Iya betul. Jadi saat melakukan live itu jangan biasakan untuk mengosongkan live-nya. Maksudnya isi dengan hal-hal seperti berbicara, menyampaikan informasi. Jadi setidaknya setelah live selesai, itu orang akan nonton. Jadi biasanya lebih banyak itu orang saat live itu kosong di awal karena mereka menunggu orang komentar dulu. Tidak, jangan begitu Pak. Jadi begini, contoh ya, saat selesai kita live, betul seperti yang dibilang Juwita, bahwa setelah kita live, orang itu video kan tersimpan. Video itu tersimpan saat kita setelah selesai live. Nah, itu berkemungkinan masih ditemukan 1 hari kemudian, masih ditemukan oleh orang lain. Saat dia klik, yang dia dapat pertama cuma orang pelangap-pelongo sampai 2. Dia pasti masih menunggu sampai, paling dia menunggu sampai 20 detik lah atau 30 detik. Atau paling lama 1 menit dia menunggu. Apa mau bahas ini? Kalau masih pelangap-pelongo sampai 1 menit, yakin Kak, tidak ini ilmu. Pasti scroll lagi. Tapi kalau di awal, jadi usahakan saat live pas klik mulai, langsung memang kasih heboh dulu. Kasih heboh memang dulu awal-awalnya. Karena disitulah penarik untuk supaya nanti akan ada nonton selanjutnya. Awal-awalnya kasih heboh memang. Mau kau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kasih heboh memang di situ. Munculkan apa yang akan kau bahas. Nanti baru lemah lembut. Bisa bisa pelan-pelan. Mungkin minum dulu, santai. Tapi kuncinya di awal itu memang harus digas. Nah bilang orang gaspul. Gini. Oke, selamat bergabung Hasbullah Kadir. Selamat bergabung juga untuk rekan saya Muhammad Rahmat. Selamat bergabung semua. Terima kasih sudah berkunjung. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa untuk memperkenalkan ya, itu memang. Oh ya teman-teman, silakan untuk follow juga Juwita ini ya. Juwita ini juga salah satu konten kreator yang sepengetahuan saya beliau ini aktif bersosialisasi. Artinya begini, kalau kita mungkin jarang upload video, sesekali saja upload video, kita harus punya kelebihan. Misalnya kita aktif bersosialisasi. Jadi jarang upload videonya tertutupi dengan silaturahmi itu. Berbeda dengan orang yang aktif upload video itu kadang jarang sosialisasi. Seperti itu keterbalikan. Kayak saya kadang itu jarang berkunjung ke postingannya teman, kecuali kalau mungkin teman datang ke saya, kadang saya kembali kunjungi. Seperti itu. Jadi kadang saya intinya saya kadang jarang buka saya jarang buka beranda. Saya jarang lihat-lihat beranda. Saya lebih fokus ke komentar. Saya lebih fokus bikin video. Karena ada 4 akun yang harus saya layani ya. Ada 4 akun yang harus saya layani. Di sela-sela saya selaku driver ojol. Jadi saat sementara menunggu orderan, saya pikirkan, ini sebentar saya upload di Direktorat Seni Budaya apa? Yang saya pikirkan lagi, yang sebentar saya upload di Liburan Yuk itu apa? Di Bangkikut itu apa? Di akun Facebook itu apa? Itu yang saya pikir. Sementara saya juga menjalankan orderan. Kadang sementara pikiranku sudah ada terbayang-bayang, tiba-tiba ada orderan masuk, blur lagi, hilang lagi. Jadi terkadang saya itu kalau ada inspirasi masuk, langsung saya eksekusi. Lebih bagus begitu nah. Lebih bagus begitu. Oke, jadi saya rasa saya sudah cukup untuk perkenalan terkait nasu palekko yang pedis Lombok yang ada di Kota Makassar ya. Jadi sekarang saya mau mungkin ada yang bertanya ya. Seperti kemarin Bismillah ini bertanya terkait berapa kali posting video per hari atau bagaimana. Sekarang mungkin Bismillah masih ada pertanyaan. Banyak betul akun tidak ribetkah? Saya saja satu sudah oleh di bawah setoran. Itu ceritanya kita harus nikmati, memang ribet. Kadang sakit kepala aku kalau di dalam 2 hari saja saya tidak dapat konten, saya agak pusing. Untungnya pertemanan luas. Jadi kadang saya cek postingan teman-teman di WA atau postingan teman-teman di Facebook. Rata-rata kan banyak teman yang punya Facebook tapi dia tidak mengelola channel YouTube. Makanya kalau mereka posting di Facebook, saya biasa kadang telepon. Saya telepon. Kalau ada hubungannya mungkin dia lagi berwisata. Saya berencana mau ambil itu videonya untuk upload di Liburan Yuk ya, di akun Liburan Yuk. Jadi saya telepon, halo, ini videomu menarik, saya suka ini video liburan kamu di pantai ini. Apakah kamu upload di YouTube? Bilang tidak, saya hanya upload di Facebook.
Oke, saya minta izin kalau bisa saya mau ambil itu videomu untuk upload di YouTube. Kebetulan saya punya channel YouTube dengan tema tempat wisata. Rata-rata yang mengizinkan, tidak belum pernah ada yang mengatakan jangan. Ini kan mereka terbantu juga. Dan tetap setiap video yang saya ambil dari orang lain, saya akan promosikan di mana saya ambil video ini, siapa yang buat video ini. Saya selalu itu karena kita menghargai usaha orang lain untuk buat video seperti itu ya. Jadi di dalam deskripsi saya akan selalu cantumkan apakah nama Facebooknya ini atau saya pasang linknya di situ. Jadi orang-orang yang mau berkunjung di channel, di akunnya pasti akan langsung berkunjung. Kakak saya mau tanya, di FB kayaknya harus ori yang diupload. Tapi ada saya temukan orang yang punya konten bukan ori, cuma ketimus saja, contohnya India kontennya, sedangkan dia orang Indonesia. Jadi begini, bukan video ori itu memang sangat disarankan ya. Memang itu paling bagus, itu paling mantap itu video ori. Tapi kadang kita sulit untuk dapatkan video ori yang menarik. Tapi kadang video yang kita reupload ya. Ini yang namanya kalau dia ambil konten India, tapi dia orang Indonesia, dia mungkin reupload. Dia download mungkin dari YouTube, mungkin dia download dari YouTube begitu, terus dia edit, dan upload di Facebooknya, atau dia mungkin minta izin. Dan mungkin dia sudah mendapatkan izin begitu. Tapi sebenarnya berbahaya ya, berbahaya. Apalagi kalau dia langsung mungkin dia ambil di YouTube, terus dia langsung upload, dia tidak edit dan segala macam. Tidak menutup kemungkinan pemilik dari video ini juga sudah upload di Facebook. Kemungkinan dari pemilik video ini sudah upload di Facebook. Kalau seperti itu kan terbaca dia ini video bukan video asli, maka akunnya bisa bermasalah itu. Jadi tidak ada faedahnya kalau seperti itu. Kecuali kalau memang kita sudah mempelajari teknik reupload yang benar. Kalau saya pribadi saya belum pernah belajar terkait teknik reupload yang benar. Jadi saya tidak berani untuk mereupload videonya orang. Saya berani upload videonya orang kalau sudah minta izin. Dan saya sudah yakin bahwa orang itu tidak upload di YouTube. Walaupun kalau dia sudah upload, tapi uploadnya di Facebook, saya biasa minta. Tapi saya harus pertanyakan juga bahwa ini belum diupload di YouTube. Jangan sampai nanti ada yang sudah dia kasih lagi, terus dia sudah upload di YouTube, yang bermasalah kan akunku, seperti itu. Begitupun di Facebook. Mungkin dia dapat di YouTube, dia download, dia kira belum ada upload di Facebook, ternyata sudah ada yang upload. Itu kan bermasalah nanti akunnya juga. Itu bermasalah. Terus yang kedua, walaupun mungkin dia belum upload, tapi kalau sempat ditemukan oleh pemilik dari video itu, dia bisa dapat teguran. Dia bisa dilaporkan bahwa dia mengupload video orang lain tanpa minta izin. Dia bisa dilaporkan karena kena undang-undang IT itu. Itu kena undang-undang IT. Jadi berhati-hati mengambil video orang untuk reupload. Pokoknya hati-hati saja. Bisa kena begitu. Oke, jadi kebetulan ini banyak penonton di sini. Siapa tahu memang ada yang suka reupload video. Untuk bismillah ya. Untuk bismillah dan teman-teman yang lain, saya menyarankan untuk kalau mau reupload silahkan cari di video ritual seni budaya. Silahkan cari di video ritual seni budaya, download, terus edit baik-baik. Edit baik-baik supaya tidak terbaca, karena ada beberapa video dari video yang saya upload di YouTube itu saya upload juga di Facebook. Jadi lebih bagus kalau kau edit baik-baik kembali supaya kalau memang sudah ada yang saya upload tidak walaupun saya upload di Facebook,
Tapi pasti tetap berbeda ya, tapi berbeda. Mungkin yang diedit itu pencahayaannya ya. Kan di dalam editan itu kadang ada yang mengubah kayak pencahayaan diubah, atau mungkin yang awalnya berdiri begini kita edit bagaimana caranya supaya itu videonya memanjang, layarnya memanjang. Jadi diedit seperti itu. Oh ya, selamat ya, terima kasih untuk Juwita. Terima kasih sudah hadir, sudah berkunjung. Tentunya silahkan ya, silahkan untuk lanjutkan aktivitasnya. Oke Sepo, jadi memang ya sudah azan salat asar di sini juga, di depan bandara juga sudah azan. Jadi mungkin sekian dulu untuk perjumpaan kita. Sebentar malam mungkin saya akan live kembali jam 10, jam 11 lah. Kalau selesai saya sudah selesai on beat, saya matikan aplikasi, saya kembali akan live streaming. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya beberapa hal, bisa terkait konten kreator, bisa terkait ojol, Gojek, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin yang ingin dipertanyakan, bisa nanti bergabung di live stream saya sebentar malam antara jam 10 jam 11 ya. Oke, sekian untuk sore hari ini ya, sore ini. Sudah waktunya kembali on beats. Saya mau kembali melanjutkan aktivitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.